Halo semua, selamat datang kembali di vlog ternak aku berikutnya. Nah, jadi siang ini aku tuh mau memberikan makan untuk ayam-ayam pembesaran. Nah, jadi di Domo Jaya Farm, di farm kami ini, pakan untuk pembesaran itu 3 kali sehari. Pagi jam 8, kemudian siang di jam 1, kemudian sore di jam 4. Kenapa kami memberikan pakan 3 kali sehari? Apakah tidak boros pakan? Nah, kalau kita berikan 3 kali sehari, apakah mempengaruhi pertumbuhannya? Kemudian kalau kita pakannya 3 kali sehari, berapa lama masa panennya? Pasti itu muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian ataupun di pikiran kalian ya kan. Nah, hari ini aku bagikan lagi informasi mengenai pemberian pakan 3 kali sehari itu seperti apa, kemudian cocoknya yang bagaimana. Simak selengkapnya di video ini. Beternak ayam kampung menjadi salah satu inovasi usaha sampingan yang sangat menjanjikan. Pasalnya, pasar ayam kampung di masyarakat itu masih terbuka lebar. Peluang untuk melakukan negosiasi dan penjualan ayam kampung itu masih sangat terbuka lebar. Nah, belum lagi dengan didukungnya adanya inovasi-inovasi terbaru di 2024 ini, yaitu bibit-bibit unggul dari khas ayam kampung yang bisa tumbuh dalam waktu 75 hingga 80 hari, bisa menghasilkan bobot di atas rata-rata, yaitu 1 kilo up. Tetapi dengan sudah adanya inovasi seperti itu pun masih banyak peternak yang gulung tikar ataupun tidak mau memulai usaha ternak ayam kampung. Kenapa demikian? Sebenarnya tidak sulit untuk mengaji apa penyebabnya. Yang jadi penyebab utamanya adalah pakan. Untuk membesarkan 1 kilo ayam kampung, biasanya kalau kita umbar bebas tanpa ada takaran dan pemberian pakan yang jelas, itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 4 bulan. Sementara apabila ayam kampung kita pelihara dengan integritas, dengan terpola seperti berikut ini, membutuhkan waktu 70-90 hari masa panen. Yang jadi permasalahan adalah pakannya. Untuk ayam kampung sendiri membutuhkan pakan dengan nilai rata-rata protein gizinya sekitar 19%. Pakan dengan kandungan nilai protein sebesar 19-20% itu biasanya dibanderol dengan harga 480.000 sampai dengan 520.000 tergantung daripada daerah masing-masing. Nah, jadi untuk membesarkan 100 ekor ayam kampung dalam kurun waktu kurang lebihnya 70 hingga 85 hari, biasanya itu menghabiskan kurang lebihnya 4 sak pakan atau totalnya sekitar 200 kilo pakan pabrikan. Untuk sekian banyak pakan itu, kalau kita totalkan harganya, tentunya sudah jelas kita ambil rata-rata harga pakannya 500.000. Kalau kita menghabiskan 200 kilo atau sekitar 4 sak, berarti kita sudah mengeluarkan modal sekitar 2 juta rupiah. Belum lagi kalau kita itu peternak pembesaran yang mengandalkan itu pembelian bibit dari luar, bukan dari bibitan kita sendiri. Tentunya untuk harga bibit lagi yang akan kita keluarkan untuk modalnya. Untuk harga bibit itu tergantung daerah masing-masing ya. Bibit yang paling murah itu biasanya itu ayam joper atau biasa disebut Jowo Super. Nah, itu untuk bibitnya sendiri mulai dari 500 hingga 800 ribu rupiah. Nah, kalau kita totalkan untuk modal, pakan dan bibit saja sudah habis sekitar 2.800.000. Belum lagi nanti beli vitamin atau kita pembuatan kandang dan lain-lain. Oleh sebab itu, banyak peternak-peternak pemula yang enggan untuk memulai usaha peternakan ayam kampung karena memikirkan modal yang gede tadi. Tetapi di era modern ini sudah banyak inovasi-inovasi pakan mix ataupun pakan campuran. Seperti yang saya terapkan di farm ini. Nah, jadi kami di sini tuh menggunakan pakan alternatif ataupun pakan campuran, pakan fermentasi dan juga pakan-pakan yang bisa kita inisiatifi dengan kandungan dan kadar protein yang sudah terhitung dan sudah dengan jelas kandungan komposisinya. Nah, jadi di sini kami memberikan pakan untuk ayam pembesaran itu sebanyak 3 kali sehari karena kami menggunakan pakan alternatif, bukan pakan pabrikan. Kenapa kami menggunakan pakan alternatif? Nah, karena pakan alternatif ini adalah pakan untuk solusi daripada harga pakan yang mahal tadi. Berikut ini adalah metode pemberian pakan alternatif yang sering kami lakukan di farm kami ini. Boleh kalian terapkan kalau kalian suka dan kalian memang punya bahan-bahan untuk pengelolaan dan pembuatan pakan alternatif ataupun pakan fermentasi berikut ini. Nah, jadi untuk pembuatan pakannya kalian boleh menonton di video yang ini. Silakan mampir dan lihat di situ semua bahan-bahannya. Nah, hari ini dan siang ini saya hanya akan memberikan pakan di siang hari seperti yang saya katakan di awal video. Nah, jadi saya itu memberikan pakan untuk ayam itu 3 kali sehari. Pagi di jam 8, kemudian siang di jam 1, kemudian sore di jam 4. Nah, kebetulan video ini saya record di siang hari. Jadi di siang hari ini saya hanya akan memberikan
pakan untuk siang saja. Komposisi pakan di siang hari ini sangat jauh berbeda dengan pakan-pakan utama. Untuk pakan siang hari ini biasanya hanyalah cemilan. Akan tetapi cemilan pada ayam ini tetap adalah bahan-bahan utama yang sering saya gunakan untuk pembuatan pakan utama mereka sendiri. Hanya saja pengurangan daripada kadar proteinnya yang saya lakukan. Nah, jadi untuk pakan siang ini saya menggunakan bungkil kedelai fermentasi seperti ini. Nah, ini adalah bungkil sisa dari kulit ari kedelai yang biasanya didapat dari pengolahan tempe. Nah, itu biasa kita ambil dengan harga sekitar 5.000 per kilonya. Nah, jadi kita dapat itu setiap hari kurang lebihnya 40 kilo. Nah, jadi di sini kami menggunakan ini sebagai bahan utama untuk pembuatan pakan alternatif. Nah, jadi dikarenakan video ini saya record di siang hari, kebetulan saya hendak memberikan untuk pakan cemilan siang hari. Walaupun pakan cemilan di siang hari saya berikan kepada ayam, bahan utama pembuat pakan cemilan ini sama saja dengan bahan utama dari pakannya. Hanya saja di sini yang kita lakukan adalah pengurangan kadar daripada protein dan juga jumlah dari bobot pakan biasanya. Nah, di sini saya akan membuat pakan alternatif berbahan ampas kedelai yang difermentasikan dengan 5 kilo dedak. Kemudian saya tambahkan sekitar 4 kilo ampas kelapa seperti berikut ini. Nah, jadi untuk pembuatan pakan utama, penggemukan ataupun pembesaran ayam kampung, kalian mampir saja di video yang saya katakan tadi, linknya ada di deskripsi. Nah, berikut ini pakan untuk camilan siangnya sudah jadi. Kemudian saya menambahkan Promix untuk mencegah ayam kekurangan mineral, fosfor, dan juga kalsium. Nah, jadi semua bahan ini sudah saya campurkan. Totalnya 11 kilo terdiri dari fermentasi ampas kedelai dengan dedak 5 kilo ditambah dengan fermentasi ampas kelapa 4 kilo saya tambahkan. Total keseluruhan pakannya 11 kilo. Nah, ini saya berikan untuk camilan siang hari. Saya berikan tiap hari agar bobot yang kita capai dapat untuk mengejar target yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video berikut ini adalah pemberian pakan alternatif pada ayam kampung bisa kita lakukan 3 kali sehari dengan tujuan pengejaran bobot. Agar ayam cepat gemuk, ayam cepat panen, tentu akan kita jual dengan cepat juga. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan sirkulasi ataupun perputaran pada pembesaran ayam-ayam lainnya. Tetapi hal ini tidak bisa kalian terapkan apabila kalian menggunakan pakan pabrikan. Kenapa demikian? Pemberian pakan 3 kali sehari bisa kita lakukan apabila kita menggunakan pakan alternatif, karena HPP daripada pakan alternatif lebih rendah daripada pakan pabrikan. Pakan pabrikan semakin hari semakin mahal, sudah jelas harganya sekian, tidak ada perubahan harga, yang ada kenaikan secara terus-menerus. Jadi pemberian pakan 3 kali, kalau kalian terapkan di pembesaran dengan menggunakan pakan pabrikan, sudah jelas akan menambah beban daripada pengeluaran kita. Akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan tidak bisa kita terapkan. Boleh kalian terapkan pemberian pakan 3 kali sehari menggunakan pakan pabrikan, dengan catatan kalian harus lebih cepat panen daripada biasanya. Kalau biasanya kalian panen 75-85 hari, dengan pemberian pakan 2 kali sehari, kalau kalian terapkan 3 kali sehari, kalian harus bisa panen lebih cepat daripada biasanya. Kalau misalkan bisa panen 55 hari ataupun 60 hari, kenapa tidak? Karena HPP-nya masih bisa kita perhitungkan. Kalau pakan alternatif seperti ini, kita gunakan 3 kali sehari atau kita berikan 3 kali sehari, sudah jelas ini biayanya kecil. Jadi tidak menutup kemungkinan kami mendapatkan keuntungan yang lebih besar walaupun kami memberikan pakan 3 kali lipat ataupun 3 kali sehari daripada normalnya ayam-ayam pembesaran pada umumnya. Nah, jadi itulah yang bisa saya tarik kesimpulannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga juga para peternak-peternak pemula jangan sampai mentalnya down. Nah, jadi untuk peternak pemula, sekedar saran dan tips saya, pasar ayam kampung di seluruh Indonesia itu peluangnya masih besar. Yang jadi permasalahan adalah harga pakan yang semakin hari semakin tinggi. Oleh sebab itu, sebagai peternak, bijak-bijaklah untuk menekan biaya pengeluaran agar HPP kita tidak jebol. Nah, untuk FCR, perbandingan daripada bobot dan ayam yang kita hasilkan, itu biasanya kalau pakan pabrikan 2,5 kilo pakan pabrikan harus dapat 1 kilo daging untuk ayam hidup. Kalau tidak dapat, kalian akan rugi. Sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.